every Friday. Mau yang asik, mau yang seru cuma dari Diana. Dimasi Podcast every Friday. Sebelum kita langsung jauh nih, aku mau perkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan dari Eksis saya. Hari ini itu saya ditemenin sama partner host saya. Ada siapa? Nama saya Fikri Ananda dari Prodi Sistem Informasi semester 3 juga. Oke, nah hari ini itu kita mendatangkan bintang tamu dari salah satu dosen SI. Nah, yang ada di belakang kita. Silakan Pak, perkenalkan dulu. Ya, halo semuanya. Jadi nama saya Ivan Susanto, saya dosen Prodi Sistem Informasi di UCIC. Oke. Nah, untuk hari ini itu kita bakal bahas tentang yang namanya teknologi multimedia. Oke. Nah, pertama-tama ini pasti apa sih yang dipikiran Bapak kalau misalnya mendengar kata multimedia? Ya, multimedia ya. Jadi kalau kita bicara tentang multimedia dari katanya sendiri kan ada multi, ada media di situ. Jadi gabungan berbagai macam media yang kita gunakan untuk suatu tujuan tentunya. Media itu apa sih media? Kita bisa pakai media video, lalu ada media teks, ada media audio dan animasi dan sebagainya. Itu merupakan multimedia itu sendiri. Jadi multimedia yang menggunakan berbagai macam media itu. Berarti Pak, ada kaitannya nggak misalkan multimedia dengan teknologi Pak? Ya, tentunya dalam menggunakan multimedia itu sendiri kan kita menggunakan berbagai macam software, lalu juga ada alatnya juga, ada hardware-nya. Nah, itu masuk dalam ke teknologi. Jadi untuk mendukung multimedia tentu kita pun butuh sarana teknologi juga. Oke, nah contoh dari aplikasi multimedia itu sendiri apa maksudnya kayak kira-kira yang lagi hits tuh sekarang apa di aplikasi apa? Ya, aplikasi multimedia nih sebenarnya jenisnya banyak ya. Jadi kalau kita bicara tentang aplikasi multimedia, tentunya kan kita harus pilih tadi. Di multimedia itu sendiri ada teks, ada video, ada audio. Tentu pengelola video beda dengan pengelola audio. Kalau kita misalkan pengelola grafis, kita misalkan kalau yang sekarang, kalau mungkin anak-anak desain lebih paham ya, ada Blender, ada 3ds Max, lalu juga bisa pakai AutoCAD. Nah, lalu kalau editing video, editing foto seperti Photoshop dan sebagainya. Lalu kalau audio sendiri kita punya ada Audacity, lalu ada Goldwave, banyak. Jadi aplikasi multimedia ini banyak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau fungsinya untuk pengelola video, ya nanti ada video bagiannya, audio sendiri, gambarnya sendiri, seperti itu. Jadi hits di kategorinya masing-masing. Iya, betul. Jadi tergantung kita mau pakainya yang mana. Kalau kita berkecimpungnya di video, mungkin kita bisa editing video ya, ada Adobe Premiere, lalu Filmora yang biasa saya pakai, ada Unity Studio, seperti itu. Oke Pak, buat Bapak nih aplikasi yang dipakai selain Filmora untuk multimedia, contohnya misalkan kayak dalam grafis mungkin Bapak pakai Corel atau pakai Photoshop gitu. Ya, kalau selain Filmora yang biasa saya pakai buat edit video ya, saya pakai juga ya kalau grafis kita ada Photoshop, lalu juga ada CorelDRAW, kita biasa pakai Lightroom juga. Nah, kalau misalkan di yang lain ya banyak sih sebenarnya saya sering pakai banyak ya. Jadi kayak membuat grafik 3D dulu, kalau animasi kita pakai Blender, pakai 3ds Max. Tapi karena sekarang ngajarnya bukan di bidang itu ya, jadi kita nggak bahas lagi. Lalu ya paling sering sih ngedit video sih karena memang berkaitan dengan pelajaran juga, kita bikin tutorial. Jadi selain Filmora biasa pakai Ulit, lalu juga pakai bawaannya si Windows ya. Kalau dulu Movie Maker namanya, kalau di Windows 10 itu kita pakai yang namanya Movie doang kalau nggak salah namanya. Itu bisa dipakai juga walaupun editingnya simple. Kalau di handphone ya saya rasa Anda juga udah sering tahu lah kayak KineMaster dan sebagainya seperti itu. Ya seperti itu aja sih. Terus menurut Bapak nih kegunaan atau manfaat dari teknologi multimedia sendiri bagi khususnya kayak mungkin kita sebagai mahasiswa yang lagi PJJ pembelajaran jarak jauh juga kan gitu. Nah, ada nggak sih manfaat atau kegunaan itu? Ya sebenarnya dengan adanya sistem pembelajaran jarak jauh ini, teknologi multimedia ini bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran daripada kita, karena kita tidak memungkinkan untuk kelas tatap muka langsung, kita bisa menggunakan berbagai macam teknologi multimedia untuk menggantikan
menggantikan pertemuan langsung. Harapannya supaya kualitas pendidikan itu walaupun kita tidak ketemu tapi tetap bisa, karena dengan itu ada video, kita juga kasih audio visual, kadang-kadang kita kasih rekaman, ada video tutorial, animasi dan sebagainya. Harapan kita itu supaya pembelajaran kualitasnya tidak menurun walaupun kita nggak ketemu. Jadi tetap ada value-nya walaupun di rumah masing-masing. Iya betul. Jadi dengan pemanfaatan teknologi itu kita harapin sih walaupun nggak ketemu nggak jadi kendala, tetap kita bisa belajar. Oke Pak, itu kan tadi bisa merepet ke dari kelebihan multimedia itu sendiri Pak ya. Iya. Mungkin untuk kekurangannya ada nggak sih Pak dari teknologi multimedia ini? Ya kalau bicara kekurangannya saya sih lebih suka bilang mungkin ya segala sesuatu ada plus minus Iya. ya. Jadi kayak kalau saya lebih suka bandingin kayak misalkan softwarenya ya. Kita misalkan editing pakai ini pasti ada plus minusnya. Iya. Pakai software A mungkin lebih unggul tapi misalnya dia harus berbayar. Software B gratisan tapi fiturnya limit, hanya keterbatasan. Ya pasti perbandingannya itu pasti di situ. Kalau menurut saya sih dari segi fungsional ya. Iya. Ada yang mungkin bagus tapi harganya mahal, susah, belinya juga repot, misalnya harus pakai kredit card dan sebagainya. Tapi ada yang murah tapi ya terbatas. Menurut saya sih plus minusnya di situ. Kalau untuk minus fungsional, saya rasa sih justru mendukung ya. Iya. Jadi pasti teknologi multimedia semuanya mendukung ya, multimedia itu pasti mendukung, tapi plus minus software itu masing-masing ada pasti. Oke, nah menurut Bapak nih perkembangan teknologi multimedia itu sendiri baik di bidang bisnis, kan bisnis lagi ngehits banget ya pada Ya, tahun-tahun ini, terus sama dari dunia pendidikan, perkembangannya menurut Bapak itu seperti apa? Ya, jadi dengan kemajuan teknologi multimedia ya orang sudah mulai melek. Kalau dulu mungkin yang belajar kayak gini ya mahasiswa komputer aja, yang memang kuliahnya memang di bagian komputer. Tapi misalnya orang lain yang katakanlah ekonomi apa tuh nggak belajarin gitu, kayak gini-gini tuh kayaknya males lah. Adalah saya sih fokus misalnya belajarin akunting ya udah belajarin pajak dan sebagainya. Tapi sekarang itu karena memang trennya ya, apalagi kita sekarang pembelajaran jarak jauh, mau nggak mau orang harus di apapun jurusannya dia akan belajar untuk menguasai teknologi. Nah, begitupun bisnis, karena bisnis itu kita mulai shifting ya, jadi dari toko konvensional kita mulai beralih ke pemasaran berbasis digital. Jadi kalau mau orang harus melek teknologi. Kalau misalkan tidak melek, dia nanti ketinggalan. Penggunaannya banyak sekali kalau Anda lihat ya, bikin iklan sekarang orang jualan baju itu bikin videonya, dipasarin di TikTok, dipasarin di YouTube dan sebagainya. Itu kan menggunakan teknologi. Orang kalau menguasai teknologi sekarang agak susah. Jadi memang semua aspek sekarang, kalau yang dulu hanya untuk jurusan-jurusan tertentu saja yang belajar itu, kalau sekarang sih hampir semuanya yang butuh. Apalagi kalau dunia bisnis kan sekarang kelihatan banget udah makin banyak e-commerce yang tadinya jualannya offline tiba-tiba jadi online, serba online, kan kayak kebantu banget kan untuk kayak lebih apa ya, maksudnya kayak lebih kita nggak usah tatap muka tapi kegiatan bisnisnya tetap jalan gitu kan. Jadi kayak ya itu kelebihan, salah satu kelebihan di bidang bisnis juga. Nah terus menurut Bapak nih kan sekarang di saat pandemi maksudnya di pandemi kita nggak boleh kemana-mana, terus kegiatan pembelajaran, terus tadi dalam bidang dunia bisnis juga semuanya dihentikan ya, maksudnya diubah yang tadinya tatap muka sekarang jadi online, serba online. Nah apakah multimedia, teknologi multimedia ini bisa diandalkan di saat era-era seperti pandemi sekarang ini? Ya, jadi memang untuk situasi seperti sekarang di mana kita tidak memungkinkan, istilahnya kalau kita punya marketing pemasaran door to door itu udah nggak memungkinkan karena dia capek kali ya. Nah ini dengan adanya teknologi multimedia kita bisa gunakan audio visual, kita bisa pakai bikin iklan yang interaktif yang menarik, dijangkau di sosial media, itu akan efektif juga menurut saya, karena pengguna sosial media sekarang akan jauh lebih meningkat ya, terutama intensitas mereka mengakses sosmed itu akan meningkat di tengah pandemi ini. Apalagi orang pada nganggur di rumah, nggak ada kerjaan misalnya, yang biasanya mungkin harus kuliah pagi sampai sore, nah sekarang kan belajar online di rumah, banyak nganggurnya juga, akhirnya orang akan lebih sering menggunakan sosmed. Nah ini bisa jadi media pemasaran yang bagus di kala pandemi, karena penggunaan teknologi ini akan sangat signifikan hasilnya. Kalau mungkin dulu
udah bikin video bagus-bagus tapi yang nonton mungkin udah banyak-banyak anak. Nah sekarang dengan banyak orang yang menghabiskan waktu di depan gadget banyak, ini akan lebih bagus pemasarannya. Lebih banyak apa ya, maksudnya lebih banyak Targetnya lebih iya. terjangkau ya, jadi lebih kena ke target karena memang banyak waktunya. Oke Pak, ini kan kita semua nih himasi, kan ini kan dari jurusan sistem informasi. Ada nggak sih Pak kayak kaitannya multimedia dengan sistem informasi itu? Apakah ada gitu misalkan software yang apa ya namanya menyupport untuk kegiatan sistem belajar mengajar dari prodi sistem informasi itu? Mungkin kayak membuat desain apa gitu Pak? Ya sebenarnya kan setiap sebenarnya jurusan komputer apapun ya, yang kaitannya dengan bikin program itu pasti membutuhkan teknologi multimedia. Anda juga kan pasti bikin program itu nggak mungkin kan ya tampilannya seperti kita buka comment prompt gitu loh, tulisan semua kan nggak mungkin. Anda pasti butuh desainnya. Nah, misalnya bikin website ada desainnya, ada di situ ada kreativitas yang dibutuhkan, pengolahan untuk bikin desainnya itu kan Anda nggak langsung instan bikin jebret, kan pasti butuh pengolahan softwarenya juga. Jadi setiap jurusan menurut saya sih bukan SI aja ya, tapi kalau misalkan di jurusan lain juga butuh, cuman mungkin karena kita di komputer lebih intens aja. Karena kita bikin program apa juga butuh semua teknologi multimedia tersebut. Jadi pengelolaan di SI butuh multimedia ya jelas, karena memang hampir semua pengelola kita bikin software juga kita butuh tampilan. Kalau nggak ada tampilannya kan repot. Apalagi kalau kita misalkan berkecimpung pengen bikin game dan sebagainya, itu ada lagi softwarenya. Seperti itu. Nah kan yang saya tahu nih Bapak juga aktif di dunia juga. Ya. Review. Nah biasanya aplikasi apa sih yang Bapak pakai untuk kayak ngedit video gitu yang nanti hasilnya bisa di-upload di YouTube gitu? Bapak biasanya pakai aplikasi apa? Ya kalau saya sendiri sih waktu itu saya juga pernah bahas ya waktu di webinar itu banyak kan pakai Filmora. Kenapa itu? Nah karena Filmora ini kebetulan spesifikasi laptop saya itu nggak begitu canggih gitu loh, jadi yang mau editing. Nah kalau misalkan kita pakai Adobe Premiere itu loadingnya pompotan, nah pakai si Filmora ini masih bisa handle walaupun memang nggak kenceng juga. Saya tetap masih ada kayak gini selama juga, tapi ya masih ketolong lah, nggak crash di jalan. Nah kalau yang lain itu lebih berat. Ada misalkan bawaannya Windows ada tapi fiturnya terbatas. Jadi di bawaan Windows juga bisa kita pakai yang Microsoft Video itu bisa, tapi fiturnya terbatas, jadi nggak bisa masukin macam-macam. Nah biasanya saya combine dengan si Filmora ini dengan Canva. Tahu ya Canva ya? Nah di Canva itu kan ada free design macam-macam. Nah itu kita combine pakai Filmora. Jadi bikin di Canva dulu, lalu kita masukin ke Filmora seperti itu. Jadi nggak cuma pakai satu aplikasi aja, tapi memadupadankan beberapa aplikasi gitu ya? Iya banyak lah, Photoshop sebagainya juga saya pakai kan buat bikin covernya. Oh iya. Kalau nggak ada Photoshop nggak bisa bikin cover. Iya benar. Oke Pak, saya akan menanyakan sesuatu hal nih Pak yang mungkin saya juga, soalnya di Instagram itu saya mengikuti kayak Instagram yang bermain animasi candaan gitu tuh. Nah saya juga pengen mempelajari itu Pak, ada nggak Pak aplikasi yang mudah untuk digunakan oleh kita, misalkan kayak dari aplikasi mobile ataupun PC? Ya kalau bikin animasi dulu kalau zaman saya kuliah sih kita biasa pakainya dulu namanya Macromedia Flash. Mungkin Anda masih ke sekolah masih kecil-kecil Macromedia Flash. Nah lalu si Macromedia Flash ini dibeli sama Adobe. Jadi namanya ganti jadi Adobe Flash, ada CS1, CS2, CS3 dan sekian. Mungkin nggak tahu sekarang masih ada CS berapa gitu. Nah itu untuk membuat animasi. Jadi kalau kita misalnya gambar kartun, lalu kita pengen gerak-gerakin kartunnya gimana, nah itu kita pakai itu. Nah kalau misalkan kita mau bikin desain 3D-nya, nah buat digerakin di situ misalnya kita mau bikin dulu nih gambar dinosaurus tapi 3D misalnya, nah itu kita dulu sih saya pakai Blender sama pakai 3ds Max, pakainya itu. Oh Blender aplikasinya Pak? Iya. Nah kan tadi kita udah bahas tentang multimedia, aplikasi gitu kan. Nah sebenarnya Bapak tuh pas kuliah nih ambil jurusan apa gitu, sampai kayaknya tahu banget tentang dunia peraplikasian. Peraplikasiannya bahasanya. Ya, jadi gitu. kalau kuliah sih sebenarnya dulu waktu S1 ngambil di teknik informatika ya, teknik informatika. Cuman memang saya ngambilnya itu waktu itu ke arahnya banyaknya jaringan sama
multimedia. Jadi memang yang di tenisnya itu yang banyak dipelajari ya jaringan sama multimedia itu. Nah kalau S2 sih sebenarnya nggak nyambung sama sekali sama dunia aplikasi karena ngambilnya sistem informasi bisnis yang diajarin gimana caranya mengelola sistem informasi biar bisa menghasilkan keuntungan perusahaan. Jadi kalau yang dari ilmu S2 tuh nggak nyambung sama yang itu. Nyambungnya buat saya usaha. Iya benar. Jadi Bapak maksudnya nggak aneh kalau Bapak tahu tentang dunia peraplikasian karena pas S1-nya ngambil TI di bidang multimedia dan jaringan. Gitu. Oke. Tapi jaringannya bisa rasa tertekik. Tapi sekarang lebih ke aplikasi dan bisnisnya ya Pak. Bisnisnya. Iya begitu lah. Ya, berarti Bapak ngambil maksudnya terjun ke dunia peredaran itu mulai dari kuliah Pak ya? Dulu sebenarnya kalau lagi kuliah ya saya tuh bukan editing video ya, bukan karena memang dulu juga YouTube masih nggak ada, mungkin masih limit banget. Nggak tahu udah ada belum ya zaman saya kuliah. Nah itu jadi kebanyakan saya pakai edit itu buat ngedit bikin undangan, ngedit bikin poster. Nah itu biasanya job kecil-kecilan lah, job kecil-kecilan mahasiswa. Seperti itu. Jadi awalnya editing foto dulu. Nah lalu editing audio. Nah dulu saya pakai editing audionya pakai Goldwave. Mungkin masih ada sekarang kalau Anda misalnya cari softwarenya masih ada Goldwave. Oke Pak, buat bicara aplikasi editing audio nih Pak, ada nggak Pak saran aplikasi yang sekarang lagi tren itu apa? Aplikasi yang tren buat untuk ngedit audio? Ngedit audio? Iya, audionya aja. Nah, saya kalau ngedit audio udah jarang ngedit audio. Dulu sih saya biasa pakai Goldwave. Kalau Goldwave itu kita bisa cut, bisa crop, bisa naikin nada. Misalnya orang suaranya dibikin aneh-aneh gitu. Bisa, pakai kayak gitu bisa. Nah, tapi kalau sekarang saya udah lama nih nggak berkecimpung di editing audio, jadi kurang ngikutin lagi sih sekarang. Tapi biasanya kalau di aplikasi editing video itu udah ada Pak ya fitur untuk mengedit audionya sendiri itu ya? Ada, tapi kebanyakan hanya volume atau kasih feedback, misalnya nambahin echo, paling echo gitu. Jadi kalau untuk kita ngubah-ubah kayak macamnya kalau Anda masuk dapur rekaman misalnya itu kan sebenarnya kalau kita masuk ke studio rekaman suara kita mungkin nyanyi nggak bagus-bagus. Iya. Nah itu kan sebenarnya ada software editingnya. Jadi ada yang dibilang pakai autotune, nah seperti itu. Jadi itu buat ngedit audio tuh seperti itu supaya suaranya tuh gimana ya? Kalau ada yang miss sedikit nanti bisa dibener-benerin, nah pakai itu. Cuman kalau dari fitur editing video mah cuma untuk menaikkan volume aja Pak. Iya, kalau di software kalau di software editing video fitur untuk yang ngolah audionya tuh kurang lengkap. Karena itu memang saya juga biasanya pakai dari luar lagi edit dulu baru masukin ke situ. Oke, nah tadi kan Bapak udah bahas tentang dunia per-YouTubean gitu, edit video segala macam. Nah, boleh tahu nggak sih nama YouTube Bapak tuh sebenarnya apa gitu? Iya. Biar teman-teman citizen di rumah tahu kalau Bapak tuh punya channel YouTube. Iya, channel YouTube. Iya, kalau channel YouTube sebenarnya agak nggak nyambung dengan si ininya ya, dengan ajaran. Karena saya channel YouTube saya itu ngurusinnya gadget, jadi ngurusinnya gadget, tablet, handphone, ya. Tech Savvy Indonesia namanya. Berarti tentang review-review handphone, ya teknologi lah kemudian. Jadi yang mau bingung mau beli handphone ini apa merek ini, nah mampirlah ke channel Bapak untuk lihat reviewnya, nanti Bapak review kayak gimana. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Itu juga gadget yang ada di YouTube-nya Bapak itu juga bagian dari bisnisnya Bapak ya? Kalau boleh tahu. Iya, kebanyakan itu jadi habis saya pakai saya jual lagi. Mantap sih. Oh berarti SI bisnisnya kepake sih. Iya. Jadi kebanyakan sih saya jual lagi ya. Jadi kalau cocok ya dipakai, kalau nggak cocok ya kita jual lagi. Kalau udah kebanyakan ya kita jual juga. Ngapain? Numpuk barang di rumah. Oke. Nah kalau misalnya untuk peluang kerja bagi kita yang berkecimpung di dunia teknologi multimedia itu sendiri tuh menurut Bapak seperti apa? Ya kalau dulu ya bicara tentang peluang kerja ini masih sedikit ya kalau dulu. Kalau sekarang ini opportunity-nya lebih luas ya, karena selain kita misalnya harus kerja sama orang atau sama perusahaan, kita juga bisa menggunakan si teknologi multimedia tersebut untuk menunjang pekerjaan kita sendiri di rumah. Misalkan kita mau bikin usaha itu juga bisa menunjang sekarang. Katakanlah pemasaran di sosmed, kita bikin video yang interaktif itu juga perlu.
skill multimedianya. Kalau misalnya nggak ada bikin videonya nanti ngaco juga. Nah, plus sekarang itu kalau misalkan Anda suka hal-hal yang berbau multimedia, misalkan suka foto, suka ngediting foto, ini bisa menghasilkan duit juga dari rumah dan tanpa harus kerja. Banyak situs-situs yang bisa membayar. Kalau Anda ngupload foto ke situ, nanti dibayar gitu. Ya, kayak misalkan endorse. Bukan juga sih. Jadi kayak contohnya saya kasih kayak Getty Image itu, kalau Anda masukin ke situ dan ada yang beli, Anda dapat duit. Di rumah aja nggak usah kerja. Jadi tinggal di rumah aja Anda rajin-rajin aja ngupload foto. Foto-fotonya nggak mesti harus artistik banget ya. Jadi foto-fotonya tuh foto buah di pasar bisa, foto pohon kelapa bisa. Nah, nanti orang biasanya mereka akan ngambil untuk cover majalah seperti itu. Misalnya mereka lagi bahas tentang kelapa, nah nanti fotonya belinya Anda seperti itu. Jadi benefit duit juga. Iya, jadi peluang usahanya nggak mesti Anda harus kerja di kantor di bagian yang orang yang memang kerjanya di multimedia, tapi Anda bisa bikin usaha sendiri di rumah, plus bikin freelance di rumah sendiri bisa. Sekarang sih banyak ya opportunity-nya. Jadi tergantung kitanya bisa memanfaatkan ilmu yang kita punya atau enggak gitu. Iya, kan di TikTok juga dibayar. Iya. Bikin konten aja di TikTok dapat duit. Oke, berarti misalkan kita bahas teknologi ini, peluang kerja cukup lumayan banyak juga Pak, misalkan dari freelance gitu kan. Apalagi sekarang kan dunia perusahaan itu lebih mengutamakan teknologi juga sih Pak. Iya betul. Jadi kalau misalkan Anda menguasai, jadi minimal nggak usah terlalu expert lah. Katakanlah terlalu expert kita rada susah ya. Mungkin Anda perlu latihan bertahun-tahun. Tapi minimal bisa pakai, bisa ngelolanya. Nah itu udah bisa sih kepake. Jadi walaupun kerja di mana ada pasti ada butuh juga si multimedia tersebut, karena perusahaan juga sekarang pasti pengennya pemasaran tuh nggak masang iklan baris gitu loh, nggak, pasti pengennya bikin konten video buat masarin tuh, bikin iklannya yang menarik. Nah kalau misalkan Anda nggak bisa kan pasti jadi nilai plus di perusahaan tersebut. Pak, kalau misalkan bahas teknologi nih Pak, kita singkirkan dulu nih multimedianya. Sebenarnya kalau kita ingin mempelajari teknologi yang di luar mungkin yang punten tidak kuliah, itu sebenarnya bisa Pak ya dipelajari dengan secara otodidak? Ya bisa ya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar sendiri juga banyak situs-situs yang memberikan tutorial ya, semacam tutorial supaya kita bisa belajar di rumah. Kalau grafis dulu sih kalau zaman saya itu ada yang namanya situs namanya Ilmu Grafis kalau salah. Nah di situ ada belajar cara-cara ngedit foto dan sebagainya, bikin macam-macam. Nah itu dia situ, nggak tahu situsnya sekarang masih hidup. Apakah situsnya masih hidup? Apa situsnya sudah down? Saya nggak tahu juga, udah lama nggak buka. Nah itu dulu kayak Ilmu Grafis tuh dia ngajarin. Jadi nggak kuliah juga ada peluang untuk belajar sendiri. Tapi bedanya kalau Anda kuliah itu kan Anda dibimbing. Kadang-kadang orang ini kalau belajar nggak ada bimbingannya itu males. Cenderungannya itu belajar sendiri sama belajar dibimbing orang itu lebih senang orang belajar dibimbing orang. Ada yang kalau down itu ada yang motivasiin, ada yang ngarahin. Kalau belajar sendiri kadang-kadang angot-angotan. Baru 5 menit, jadilah saya mau main dulu. Nah, seperti itu kendalanya di situ kalau belajar sendiri. Terus kayak emang lebih terarah dan tahu tujuan nanti pembelajaran itu mau kemana, kamu harus belajarin apa aja gitu. Nah, ya berkaitan dengan pengarahan tren dan kebutuhan. Nah, ini kalau orang mau belajar di rumah kan belajarnya random. Iya. Nah, bedanya kalau yang kita kuliah kan diarahkan. Oh, tren sekarang butuhnya perusahaan apa sih? Yang harus skill apa yang harus dipunyai. Nah, kita diarahkan kan supaya bisa punya skill tersebut. Kalau kita belajar rumah sendiri kan belajarnya dan belajar suka-suka. Bisa aja skill yang kita punya itu udah nggak relevan. Jadi kayak lebih tahu nanti goalsnya itu apa, Nah, kalau misalnya kita ada arahan gitu ya Pak. Iya, jadi nggak mencolok-mencolok kemana-mana. Ya nilai plusnya tuh di situ. Jadi kalau bisa belajar sendiri bisa nggak? Ya bisa aja, tapi Anda nggak terarah. Bedanya itu. Lebih terstruktur lah ya. Iya, kalau yang di kuliah kan itu diarahkan. Iya. Oke, terakhir nih Fik, mau nanya apa? Sharing nih. Oke, buat terakhir nih, tips untuk menggunakan aplikasi yang terkait dengan teknologi multimedia. Maksudnya dari kita yang kayak kaum awam gitu ya Pak, mau belajar tentang teknologi multimedia itu kayak gimana sih tips-tipsnya? Ya kalau biasa, kalau tips saya kalau melajarin sesuatu yang belum pernah saya pegang sama sekali ya, katakanlah belum pernah saya pegang sama sekali, biasa kita kalau sekarang enak ya, kalau dulu zaman saya tuh nggak ada YouTube jadi mau belajar itu
repot, Anda mesti cari buku di Gramet dulu. Kayak dulu saya belajar Flash, itu saya nggak diajarin di kuliahnya. Yang buat skripsi itu saya nggak diajarin, karena itu sebenarnya Anda harus ngambil multimedia lanjutan mata kuliahnya namanya. Nah itu baru dapat. Nah saya itu nggak dapat, cuma ngambil multimedia yang awalnya aja, basicnya aja. Nah saya belajar bikin skripsi itu dari mana ya? Saya tiap hari kan Gramet. Beli buku, kalau ada yang bisa dibaca gratisan saya baca, nah seperti itu. Nah sekarang kan kita ada YouTube, jadi kita bisa belajar sesuatu yang misalnya kita belum tahu sama sekali, kan otomatis mulainya orang akan susah ya. Apalagi kalau misalkan di aplikasinya juga helpnya terbatas gitu kan, kita jarang lah orang mau buka aplikasi belajar dari konten help yang ada di aplikasi, itu jarang banget. Saya belum pernah lihat, teman saya juga nggak ada kayaknya yang belajar di aplikasi terus bacain menu helpnya, itu nggak ada. Jadi kebanyakan orang lebih suka nonton di YouTube, atau sekarang ya kalau mau masih pakai cara konvensional ya cara saya dulu Gramet atau Itu kayaknya menyita banyak waktu ya. Iya, makanya di YouTube aja. Nah, tapi kalau misalkan aplikasi udah berkuasa, misalnya salah satu aplikasi editing foto misalnya, udah bisa ngedit foto pakai software A. Biasanya kalau udah bisa sama yang A, kita pakai yang B, pakai yang C juga mirip-mirip kayak gitu semua. Basicnya sama, cuma beda menu, beda ya penamaan, paling beda tampilan, fungsionalnya mungkin yang ini lebih lengkap, ini satu lebih enggak. Jadi pasti sih kesananya kalau udah bisa satu bisa semua. Kalau yang total sama sekali belum pernah sama sekali, kayak saya waktu itu belajarin kayak Nimo TV, belajarin OBS, itu kan total nggak pernah belajar sama sekali. Yang mau buka YouTube. Nimo TV mau jadi gamers juga nih bapaknya. Oke, jadi kesimpulannya teknologi multimedia ini sebenarnya dibutuhin banget di zaman sekarang ya Pak. Apalagi sekarang kan udah dunia teknologi lain. Teknologi 4.0. Apalagi sekarang mau ke 5.0 gitu kan. Jadi pasti dibutuhin banget yang namanya teknologi multimedia. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa juga buta sama yang namanya teknologi multimedia gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar tentang teknologi multimedia, pasti banyak referensi di luar biar kita juga paham tentang apa sih teknologi multimedia itu, contohnya, terus penggunaannya seperti apa, kayak gitu pasti ada kalau kita mau belajar. Gitu. Betul. Oke, sampai sini aja nih guys podcast kita berkenaan dengan teknologi multimedia. Semoga apa yang sudah Pak Ivan sampaikan buat citizen di rumah bisa jadi bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Saya Sherina pamit. Dan saya Fikri Ananda pamit undur diri. Oke, saya juga Ivan pamit. Oke, sampai jumpa di podcast Simasi selanjutnya.